sekali, tetapi bagiku seakan-akan tak berarti. Karena yang aku yakini, suatu saat pasti akan berhenti. Nantikanlah, nanti pasti. Bila saatnya tiba, awan gelap akan berganti dengan seketika. Karena yang aku yakini, mentari kan datang hadir mengganti, bawa kado sebusur pelangi. Warna-warna indah silih ganti, selalu menghadirkan pesona, membawa kabar menghibur hatiku. Terima kasih kepada alam, irama lagunya yang menawan, membuat hati ini terhibur, lembut dan senang ria. Hello. Hello. Dapat dengar suara Ziana? Okey, kita tidak dapat dengar suara. Ya, Nia gimana dari sekarang? Voice of Indonesia. Hello. Halo. Ya. Agus kah itu? Ya, Ziana betul. Okey, Agus, ini merupakan kali pertama kita digandingkan untuk bersiaran melalui program Voice of Nusantara. Okey, bagaimana dengan Agus sendiri dan rakan-rakan dari Voice of Indonesia bila kita cuba untuk lakukan kerjasama melalui program kali ini? Oh, sangat setuju sekali karena memang ini adalah tonggak sejarah untuk kita bersama ya, kedua belah pihak, di mana hari ini merupakan perdana kita bersiaran bersama ya, Ziana ya. Ya, betul. Okey, ada banyak perkara yang kita nak kongsikan seketika nanti. Kita akan kongsikan dari segi kemas kini berita dari Malaysia juga Indonesia. Kita kembali selepas ini. Okey, Agus? Okey. Pesona, membawa kabar menghibur. Voice of Nusantara, program bicara dan perkongsian berita dari Malaysia dan Indonesia. Program ini merupakan kerjasama antara Bernama Radio dengan Voice of Indonesia setiap Rabu pukul 11.30 pagi, semuanya di Bernama Radio untuk anda. Baiklah, kita kembali untuk Voice of Nusantara bersama-sama Zain Nasir, peneraju dari Bernama Radio di Kuala Lumpur, dan dari Voice of Indonesia penyiarnya adalah Agus Santika. Baiklah, Agus, sebagai permulaan Agus, okey, kita nak teruskan, kita nak buang masa, kita teruskan dengan perkongsian laporan berita. Kalau dari Malaysia, saya mulakan terlebih dahulu ya. Boleh ya? Silakan. Okey. Okey, kalau dari Malaysia nak kongsikan tentang keadaan cuaca semasa. Cuaca panas utamakan peruntukan selenggara kipas sekolah yang mana semua pengarah pendidikan negeri dan daerah diarahkan untuk mengutamakan peruntukan yang telah disalurkan bagi tujuan penyelenggaraan kipas di sekolah berikutan fenomena cuaca panas ketika ini. Itu kata Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Fakhruddin Ghazali, dan beliau menyatakan arahan itu dikeluarkan dalam sesi libat urus bersama semua pengarah pendidikan pada 3 Mei lepas untuk memastikan fasiliti itu berkeadaan baik dan berfungsi. Dan tambahnya arahan itu selaras dengan penetapan Kementerian Pendidikan Malaysia agar pihak sekolah menghentikan semua aktiviti luar bilik darjah termasuklah kurikulum dan penganjuran sukan tahunan buat sementara waktu berikutan cuaca panas demi keselamatan warga sekolah termasuk pelajar dan murid sendiri. Kalau sebelum ini media sendiri melaporkan fenomena cuaca panas telah pun mendorong ibu bapa untuk membeli kipas mini
elektrik untuk dibawa oleh anak-anak ke sekolah bagi memastikan anak-anak ini berada dalam keadaan yang selesa ketika mereka mengikuti sesi pembelajaran dalam kelas. Sebab dalam kelas biasanya Agus hanya ada 2 saja kipas siling. Jadi mungkin dengan keadaan cuaca yang agak panas, kipas itu tidak mencukupi. Makanya ibu ayah akan bekalkan anak-anak dengan kipas mini elektrik supaya mereka dapat keadaan yang selesa untuk mereka meneruskan pembelajaran. Okey, kalau di Indonesia bagaimana keadaan cuaca sekarang? Sama dengan Malaysia ke panas? Beberapa hari terakhir memang panas juga. Beberapa masyarakat melaporkan terasa lebih panas dari biasanya, Ziana. Namun berbeda dengan negara-negara lain, ini sudah dikonfirmasi oleh pihak Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Indonesia bahwa di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain, bukan gelombang panas, tetapi ini adalah memang faktor lain, faktor alam yang menyebabkan Indonesia merasakan suhu panas juga, Ziana. Ya, betul. Okey, kita tinggalkan seketika berkaitan dengan cuaca panas kan. Tapi dalam masa sama kita digalakkan untuk kurangkan aktiviti di luar rumah kita, dan kita kena minum lebih banyak air suam ataupun air putih itu sendiri, dan pakai pakaian warnanya bukan warna gelap, warna yang cerah supaya tidak menyerap haba kan. Ya, betul sekali. Kita beralih untuk laporan-laporan yang lain pula, Agus. Kalau dari Indonesia, apa perkabarannya? Baik, dari Indonesia untuk berita pertama, sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29 menyepakati 4 komitmen yang selanjutnya akan dibahas pada konferensi tingkat tinggi KTT ke-42 ASEAN. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhadjir Effendi, usai sidang The 29 ASEAN Socio-Cultural Community Council Meeting atau sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29 di Nusa Dua, Provinsi Bali, baru-baru ini mengemukakan 4 dokumen komitmen tersebut, yakni terkait One Health, jejaring desa ASEAN, kemudian juga perlindungan pekerja migran dalam situasi krisis, dan pekerja migran khususnya nelayan migran ini juga akan menjadi sorotan. Kemudian delegasi yang hadir dalam sidang tersebut diantaranya Menteri Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Brunei Darussalam, Haji Najmi bin Haji Muhammad, Menteri Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kamboja, Nat Bun Reun, dan Menteri Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Malaysia, Dato' Sri Tiong King Sing. Dalam sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan para Menteri dan Sekretaris Jenderal ASEAN menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama dalam mewujudkan prioritas pilar sosial budaya di bawah kepemimpinan ASEAN Indonesia. Demikian Ziana dan juga pendengar Voice of Indonesia dan juga Bernama Radio, itu berita pertama dari Indonesia. Okey, anda juga boleh tonton kami melalui live Facebook Bernama Radio, juga OTT streaming MyTV mana-mana. Okey, kita teruskan dengan berita yang kedua pula. Kalau dari Malaysia, tentang Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah akan merasmikan majlis pembukaan sambutan Minggu Perpaduan Negara peringkat nasional yang dijadual berlangsung di Waterfront Kuching, Sarawak pada 21 Mei depan. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agol Dagang berkata sambutan Minggu Perpaduan peringkat nasional pada tahun ini akan diadakan di Kuching dan ia akan disambut secara serentak di seluruh negara bermula dari 20 hingga 28 Mei nanti. Ujar Dato' Aaron lagi, sambutan Minggu Perpaduan Negara adalah berlandaskan tema perpaduan dalam kepelbagaian serta dipenuhi dengan pelbagai aktiviti ekspresi kasih, persahabatan dan persaudaraan yang akan memperkukuhkan lagi semangat perpaduan yang ada di Malaysia. Okey, berita kedua dari Indonesia, Agus. Baik, kita beralih ke berita olahraga, Ziana dan juga pendengar ya. Berita olahraga dari ajang SEA Games ke-32 di Kamboja, Ziana. Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja dalam final voli putra SEA Games 2023 di Olympic Complex Indoor Main Hall Senin 8 Mei, dan Indonesia sukses mengalahkan Kamboja lewat 3 set langsung dengan skor 25-21, 25-10, 25-15.
Kemenangan atas Kamboja membuat Indonesia berhasil keluar sebagai juara dan merebut medali emas voli putra SEA Games 2023. Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, Imam Sujarwo, mengucapkan syukur atas kemenangan ini. Menurutnya kemenangan ini sangat layak didapat setelah para atlet berlatih keras selama latihan. Usai menjadi juara, pemain tim nasional voli Indonesia Farhan Halim mendapat pujian dari netizen. Ini karena penampilannya ataupun berkat servisnya yang gemilang. Farhan Halim berkontribusi besar dalam kemenangan Indonesia atas Kamboja dalam final SEA Games 2023, terutama pada awal set kedua. Itu berita kedua dari Indonesia, Ziana. Okey, nantikan juga untuk berita yang ketiga dari Malaysia dan Indonesia. Kita juga akan sembang-sembang, terborak-borak kejap je lagi bersama-sama rakan penyiar kita dari Voice Voice of Indonesia. Okey, sebab program Voice of Nusantara ada kerjasama dengan RRI Voice of Indonesia, iaitu Agus Santika. Agus, kalau lihat pada poster ni, gambarnya macam berbeza, tapi bila secara live macam ni kan, macam orang lain. Saya mula-mula tertanya, ini Agus ke atau orang lain? Ini memang saya sendiri. Agus rupanya. Memang saya sendiri, nampak lain Ziana. sedikit. Okey, bukan orang yang berbeda. Kita kembali selepas ini untuk dapatkan berita yang seterusnya dari Malaysia juga Indonesia. Jangan ke mana-mana. Jangan lupa dengarkan Voice of Nusantara, program bicara dan perkongsian berita dari Malaysia dan Indonesia. Program ini merupakan kerjasama antara Bernama Radio dengan Voice of Indonesia setiap Rabu pukul 11.30 pagi. Semuanya di Bernama Radio untuk anda. Kita kembali untuk program Voice of Nusantara dengan kerjasama RRI Voice of Indonesia bersama-sama penyiar dari sana, Agus Santika waktu ini. Baiklah Agus, kita nak teruskan dengan berita yang ketiga. Okey, ASEAN harus kekal sebagai zon aman, bebas dan berkecuali di tengah-tengah persaingan antara Amerika Syarikat dan China yang semakin meningkat. Itu kata Perdana Menteri Malaysia sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan beliau menyatakan demikian dalam temu bual dengan penyiar kebangsaan China CCTV yang disiarkan pada malam hari Jumaat. Temu bual itu dirakam semasa lawatan rasmi 3 harinya ke Beijing minggu lepas. Datuk Seri Anwar menyatakan bahawa ASEAN ditubuh untuk menggalakkan keamanan dan kestabilan di rantau ini, termasuklah menjalin kerjasama dalam kalangan negara anggotanya, dan objektif ini harus dikekalkan. Beliau juga menyatakan wilayah itu tidak sepatutnya menjadi medan persaingan kuasa dan tidak boleh dibiarkan dengan provokasi yang tidak perlu muncul daripada persaingan itu. Dan saya menggesa China dan Amerika Syarikat mencari penyelesaian yang terbaik. Datuk Seri Anwar mengakui Malaysia kini kembali ke landasan berikutan tadbir urus yang baik, menjadi teras pentadbirannya dalam memacu pertumbuhan dan pembangunan negara. Dan Malaysia sendiri adalah antara 5 pengasas ASEAN ketika pertubuhan itu dibentuk pada tahun 1967. Kita berkongsi sebenarnya Agus tentang ASEAN untuk terus kekal bersama-sama, terus sebagai zon yang neutral untuk semua orang, yang aman dan damai ya. Betul. Baik. Okey, mungkin Agus sendiri ada perkongsian tentang kerjasama tentang ASEAN, KTT ASEAN ke-42 atau apa sahaja berkaitan dengan ASEAN. Betul sekali, masih ada kaitannya dengan ASEAN yang sudah diupayakan oleh Kerajaan Malaysia. Tentu kali ini juga berhubungan dengan Indonesia yang menjadi ketua ASEAN tahun 2023, dan KTT ASEAN sudah dimulai. Para pemimpin negara-negara Asia Tenggara sudah tiba di Indonesia, tepatnya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, mulai Selasa siang 9 Mei untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-42. Menteri Perhubungan Republik Indonesia menyambut kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang tiba pada pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan juga Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Druak juga sudah mendarat di Bandara Komodo. Kedatangan para pemimpin negara anggota ASEAN disambut tarian Tiba Meka, Ziana, dan tarian ini merupakan tarian khas dari daerah Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan sebuah penyambutan bagi para tamu yang tiba di wilayah Manggarai.
Sementara untuk kemarinnya juga sudah dilaksanakan beberapa pertemuan, di antaranya pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, kemudian Direktur Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia Sidarto Suryodipuro menyebut sejumlah isu yang bakal dibahas dalam pertemuan Menlu, antara lain keanggotaan penuh Timor Leste yang akan bergabung bersama ASEAN. Kemudian pertemuan para menteri luar negeri juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal ASEAN. Demikian Ziana untuk berita yang ketiga dari Indonesia. Iya, apapun ASEAN perlu bersatu padu, tak boleh berdiam diri untuk sama-sama hadapi apa saja isu di rantau ini. Baik, dalam masa yang sama, Agus, dikabarkan ada perkongsian video liputan Andi Romdoni tentang kapal Sinabung, ya? Ya, betul sekali. Ini juga menjadi bagian yang penting karena kapal Sinabung ini merupakan sarana transportasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam KTT ASEAN di Labuan Bajo. Jadi mungkin kita akan bahas saja ya kapal Sinabung ini yang videonya belum bisa kita tonton sekarang. Tapi tak apa. Mungkin Agus boleh kongsikan tentang video berkenaan serba sedikit. Apa yang Agus tahu? Jadi kapal motor atau KM Sinabung ini namanya Sinabung. Ini merupakan kapal motor yang disiapkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Ziana, yang difungsikan sebagai hotel terapung. Jadi hotel di atas laut begitu, mulai tanggal 6 sampai 12 Mei 2023. Jadi selama penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo, kapal ini menjadi tempat penginapan sekaligus peristirahatan delegasi, kemudian dari wartawan atau media yang meliput kegiatan KTT ASEAN juga menginap di kapal ini. Jadi kapal ini cukup besar, bisa menampung 2.000 orang, Ziana, dan bersandar di dermaga Marina Labuan Bajo. Jadi selama berlangsung KTT ASEAN, kapal ini sangat membantu sekali karena Labuan Bajo ini adalah merupakan daerah baru yang dikembangkan sebagai pusat pariwisata super prioritas. Jadi salah satu dari 5 destinasi wisata super prioritas yang dibangun oleh negara Indonesia. Jadi sekarang sudah cantik, sudah dibangun sedemikian rupa, dan oleh karenanya bisa menampung dan menyelenggarakan KTT ASEAN tahun ini, Ziana. Sangat menarik. Okey, itu sedikit lah tentang kapal Sinabung. Dan satu lagi tentang Filesport Indonesia. Okey, itu tentang apa pula? The Paradise of Diversity. Ini juga merupakan liputan juga dari Andi Romdoni terkait keberadaan Labuan Bajo sebagai tempat untuk dilangsungkannya KTT ASEAN. Kita juga belum bisa memutar videonya ya. Oke, tapi itu adalah tentu merupakan sesuatu yang menarik juga, dan terutama tadi berbagai penyambutan juga sudah diupayakan oleh pemerintah Indonesia untuk menyambut kepala-kepala negara anggota ASEAN ya. Misalnya dengan tarian BK-MEKA ya, Ziana ya. Ini kalau di Manggarai ini sudah khas. Jadi kalau ada tamu-tamu agung yang datang, pasti ini merupakan tarian yang wajib dipersembahkan. Kalau di Malaysia mungkin tari persembahan begitu ya. Ya, tari persembahan untuk menyambut tamu agung. Jadi ini syarat-syarat yang wajib dilakukan oleh para penari. Menarik juga nih, Ziana, karena penari itu kan jumlahnya cukup banyak ya, ada 14 orang. Itu biasanya penari wanita. Pria juga boleh, tapi lebih sering wanita, dan wajib tersenyum. Jadi wajib tersenyum. Jadi ketika menarikan tari Tiba Meka ini tidak boleh ada yang cemberut atau apa ya istilahnya, tak boleh masam, muka sentiasa senyum saja, menyambut senyum dan ramah menyapa. Jadi ciri khasnya itu semua penari yang 14 orang itu harus tersenyum ramah. Seperti itu, Ziana.
Okey, dari segi pakaian mereka bagaimana pula busana yang dikenakan semasa mereka membuat persembahan tarian berkenaan? Oh ya, tari Tiba Meka ini dibawakan oleh penari yang menggunakan kostum yang menarik juga, khas dari Labuan Bajo, ya ini Bali Belo. Itu hiasan di kepala, Ziana. Kemudian juga kalau di baju istilah mereka itu adalah mbero dan songke bagian bawah. Jadi mungkin songket ya kalau bahasa Melayunya. Seperti itu ya. Seperti itu. Okey, sangat Ziana. menarik. Biasalah kalau di Malaysia juga kita akan persembahkan tarian khas untuk menyambut ketibaan kalau macam di Indonesia sendiri kan sempena untuk KTT ASEAN ini menyambut 11 kepala negara dalam acara berkenaan di Labuan Bajo sehingga esok 11 Mei. Betul sekali. Untuk KTT ASEAN. Betul ya? Iya. Okey, baik. Dalam masa yang sama nak war-warkan juga kepada anda semua yang baru saja bersama-sama kami. Sekarang ini kita menerusi Voice of Nusantara. Mungkin ada yang baru saja dengar. Baru saya dengar Bernama Radio. Jangan risau, yang terlepas dengar nantikan minggu depan. Okey, minggu depan hari yang sama, hari Rabu pada pukul 11.30 pagi. Kita akan kembali untuk program Voice of Nusantara. Okey, sebelum kita usai Agus, apa yang Agus nak pesan kepada semua pendengar, bukan saja pendengar di Malaysia, juga di Indonesia? Ya, pesan kita adalah bagaimana Voice of Indonesia dan juga Bernama Radio akan menghadirkan berita dan informasi yang menarik, yang aktual dari kedua negara ya, Ziana. Dan itu bisa mempererat bagaimana hubungan kita sesama bangsa yang berdekatan, bertetangga, dan juga sama-sama anggota ASEAN yang akan mengusung bagaimana ASEAN menjadi center of growth ya, pusat pertumbuhan di kawasan ya. Itu yang penting akan kita sampaikan setiap edisi kita siaran di Voice of Nusantara ya, Ziana. Ya, pastinya yang penting negara-negara ASEAN perlu sama-sama untuk terus kita majukan, kerana kita sebenarnya di ASEAN ini sendiri punya kekuatan bukan sahaja domestik, malah lebih lagi untuk supaya kita ni tidak bersaing sama sendiri, malahan untuk mendapatkan lebih lagi manfaat untuk ekonomi bagi semua kawasan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, Agus Santika, penyiar dari Voice of Indonesia. Nanti kita jumpa lagi minggu depan. Okey, mesti Voice of Nusantara. Jumpa lagi, Agus. Okey, jumpa lagi. Bye-bye. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.